Bagaimana jika aku bilang orang yang pernah berarti segalanya bagimu suatu hari akan menjadi orang asing? Dan bukan sembarang orang asing, tetapi orang yang melihat dari kejauhan, menyesali hari saat dia pergi. Bukan karena dia tiba-tiba mencintaimu lagi, tidak. Tetapi karena dia tidak pernah mengira kau akan melupakannya lebih dulu. Biarkan itu meresap. Saat dia pergi, dia tidak pergi begitu saja. Kau merasakannya. Itu menghancurkanmu dengan cara yang tidak pernah kau duga. Kau memutar ulang momen-momen itu, percakapan, hal-hal yang bisa kau lakukan secara berbeda, dan pada awalnya, rasa sakit itu tak tertahankan. Kau pikir itu salahmu. Kau bertanya-tanya apakah dia pernah benar-benar peduli. Dan yang terburuk dari semuanya, kau percaya dia di luar sana menjalani kehidupan terbaiknya, sementara kau ditinggalkan mencoba memahami segalanya. Tapi inilah kebenaran dingin. Kebanyakan pria tidak pernah menyadari bahwa dia mengharapkan reaksi ini darimu. Dia berasumsi kau akan hancur, karena itulah polanya, itulah yang dia lihat sebelumnya. Dia tahu kau akan merindukannya, dan itu memberinya kekuatan. Apakah dia mengakuinya atau tidak, dia mengandalkan fakta bahwa kau akan menunggu, bahwa kau akan melihatnya melupakanmu, bahwa kau masih akan tersedia untuk berjaga-jaga jika dia memutuskan untuk kembali. Dan inilah persisnya, mengapa Anda akan melakukan yang sebaliknya. Lihat, patah hati punya cara membuat orang berkhayal. Itu menipu Anda untuk berpikir satu-satunya cara untuk sembuh adalah melalui penutupan, melalui penjelasan, melalui mendapatkannya kembali. Tetapi saat Anda menyadari bahwa kekuatan sejati terletak pada non-reaksi, segalanya berubah. Karena ketika Anda berhenti bereaksi, Anda mengambil kembali kendali. Dia pikir dia menang, tetapi kebenaran permainan bahkan belum dimulai. Saat Anda menghilang, ketika Anda membangun kembali dalam keheningan, ketika Anda fokus pada diri sendiri, alih-alih memperhatikannya, saat itulah dia mulai merasakan kehilangan. Disinilah psikologi berperan. Wanita tidak menyesali patah hati mereka. Mereka menyesali kehilangan pria yang memiliki kekuatan untuk bergerak maju tanpa mereka. Sekarang dengarkan baik-baik. Anda tidak di sini untuk bermain-main. Anda tidak di sini untuk berpura-pura berpisah dengan harapan dia akan merangkak kembali. Tidak. Anda di sini untuk berevolusi, untuk melangkah ke versi diri Anda yang tidak membutuhkan siapapun untuk memvalidasinya. Dan saat itulah dia akan paling takut pada Anda. Karena pria yang tidak membutuhkannya adalah pria yang tidak dapat dia kendalikan. Dan itu, teman saya, adalah pelajaran pertama Anda dalam stoicisme. Kekuatan datang dari dalam, tidak dari mengejar, bukan dari mengemis, bukan dari membuktikan harga dirimu, tetapi dari menerima apa adanya, melepaskan diri dari apa yang tidak lagi berguna bagimu, dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Jika kamu siap untuk berhenti hidup di masa lalu, jika kamu siap untuk mendapatkan kembali kekuatanmu, tekan tombol suka berlangganan, aktifkan notifikasi dan komentar di bawah. Aku memiliki kesunyianku sekarang, mari kita mulai. Nomor 1, kejatuhan, biarkan dia pergi. Ketika dia pergi, biarkan dia pergi. Aku tahu rasanya seperti seluruh duniamu runtuh. Kamu berdiri di sana, berharap dia akan berbalik, berharap dia berubah pikiran, tapi kenyataannya dia tidak melakukannya. Saat itulah rasa sakit yang sebenarnya muncul dalam kesunyian. Kekosongan itu menyergapmu, pikiran larut malam terus berputar, membuatmu terjaga, bertanya-tanya mengapa ini terjadi. Kamu menginginkan jawaban, kamu menginginkan kepastian, kamu ingin tahu apa yang salah. Tapi inilah kebenarannya, kebanyakan pria menolak untuk menerima kenyataan. Mereka berpikir bahwa mereka butuh penjelasan, bahwa mereka perlu mendengar alasan dari mulutnya, atau bahkan berharap dia kembali. Namun sebenarnya kamu tidak butuh semua itu. Yang benar-benar kamu butuhkan adalah membiarkan dia pergi sepenuhnya, tanpa penyesalan, tanpa harapan, tanpa menoleh ke belakang. Aku mengerti, setiap bagian dari dirimu ingin bertahan. Mungkin dia adalah orang terbaik yang pernah ada dalam hidupmu. Mungkin kamu yakin bahwa dialah satu-satunya. Tapi disinilah kebanyakan pria membuat kesalahan terbesar. Mereka percaya bahwa cinta adalah sesuatu yang harus diperjuangkan. Mereka berpikir bahwa jika mereka mengucapkan kata-kata yang tepat, melakukan hal yang benar, atau membuktikan nilai mereka, maka dia akan kembali. Tidak, itu hanyalah fantasi. Di dunia nyata, keterikatan yang berlebihan adalah kelemahan. Jika dia sudah membuat keputusan untuk pergi, terimalah. Jangan mengemis, jangan mengejar, jangan mencoba meyakinkan. Biarkan saja dia pergi, karena semakin kamu memohon, semakin kamu memberikan kendali padanya. Dan semakin besar kekuasaan yang dia miliki atasmu, semakin sedikit dia menghormatimu. Disinilah perbedaan antara anak laki-laki dan pria sejati menjadi jelas.
Seorang anak laki-laki melihat penolakan sebagai serangan terhadap harga dirinya. Dia mengambilnya secara pribadi, menginternalisasi rasa sakitnya, dan membiarkan hal itu menghancurkannya. Tapi seorang pria sejati, pria yang tabah dan kuat, memahami bahwa hidup adalah tentang kendali. Dan satu-satunya hal yang benar-benar bisa kamu kendalikan adalah dirimu sendiri. Kamu tidak bisa menghentikannya untuk pergi. Itu bukan keputusan yang bisa kamu buat. Tetapi kamu punya kendali penuh atas pilihanmu sekarang. Apakah kamu akan terus terjebak dalam penyesalan, atau kamu akan melepaskannya dan mulai membangun kembali dirimu? Dan inilah ironi terbesar. Saat kamu benar-benar berhenti peduli, saat kamu benar-benar melepaskannya dari pikiranmu, sesuatu berubah. Dia merasakannya. Dia berharap kamu akan hancur, dia berharap kamu akan mengejar, dia berharap kamu akan tetap menunggu. Tetapi ketika kamu menghilang dari dunianya, tanpa pesan putus asa, tanpa reaksi, hanya diam, tiba-tiba kebebasan yang dia pikir dia inginkan terasa salah baginya. Karena inilah yang tidak banyak orang katakan padamu. Ketika seorang wanita pergi, dia tidak selalu berharap kehilanganmu selamanya. Dia ingin tahu bahwa kamu masih di sana, menunggu dalam bayang-bayang. Dia ingin melihat efek kepergiannya terhadapmu. Tapi ketika kamu benar-benar menghilang, saat kamu menjadi bayangan yang tidak lagi bisa dia sentuh, saat itulah penyesalan mulai merayap masuk. Jadi biarkan dia pergi sepenuhnya, tanpa ragu, tanpa harapan untuk kembali. Karena begitu kamu melakukannya, kamu akan mulai melihat gambaran yang lebih besar, bahwa ini bukan lagi tentang dia, ini tentangmu. Tentang bagaimana kamu mengambil kembali kendalimu. Tentang bagaimana kamu membangun kembali kekuatanmu. Tentang bagaimana kamu akhirnya menjadi pria yang tidak lagi bergantung pada orang lain untuk kebahagiaannya. Jika kamu sudah lelah mengejar hantu, jika kamu sudah siap untuk mendapatkan kembali kendali atas hidupmu, tulis komentar di bawah. Aku melepaskan apa yang tidak bisa aku kendalikan. Nomor 2, rasa sakit. Transformasikan penderitaan menjadi kekuatan. Bayangkan bahwa pada suatu malam yang sunyi, Anda terjaga karena rasa sakit yang begitu mendalam. Sebuah rasa sakit yang merasuk seperti beban berat di dada, membuat setiap tarikan napas terasa sulit dan menyayat. Rasa sakit ini muncul sebagai pengingat akan kehilangan, pengkhianatan, dan penolakan. Hal-hal yang pernah membuat seseorang berarti bagi Anda. Setiap lagu, setiap momen, bahkan setiap gigitan makanan, tiba-tiba berubah menjadi pengingat akan apa yang telah hilang dari hidup Anda. Pada awalnya, Anda mungkin meyakinkan diri sendiri bahwa rasa sakit itu adalah bukti bahwa dia pernah benar-benar ada, bahwa kepergian itu menandakan betapa pentingnya perasaan tersebut. Namun sebenarnya, rasa sakit itu bukanlah bukti cinta. Rasa sakit itu hanyalah bukti keterikatan, dan keterikatan adalah hal yang melemahkan Anda. Kita semua telah diajarkan untuk menghindari rasa sakit. Kita mencari cara untuk mengalihkan perhatian, membuat diri kita mati rasa, atau bahkan melupakan melalui hiburan semu agar tidak merasakan sakit yang begitu mendalam. Namun ajaran Stoik mengajarkan sesuatu yang berbeda. Hadapilah rasa sakit itu, jangan lari darinya. Rasa sakit, walaupun menyakitkan, sebenarnya adalah guru terbaik yang pernah Anda miliki. Perubahan paling kuat dalam hidup tidak datang dari kenyamanan. Perubahan itu datang dari perjuangan, dari kehilangan, dan dari penderitaan. Inilah saat Anda dihadapkan pada pilihan. Apakah Anda akan membiarkan rasa sakit menghancurkan Anda, atau Anda akan menggunakan rasa sakit itu untuk menempa versi diri Anda yang lebih kuat dan bijaksana? Saat dia pergi, ia mungkin berharap bahwa kepergian itu akan membuat Anda hancur, agar Anda terus meratapi dan mengemis penutupan atau alasan yang membuat Anda kembali kepadanya. Namun inilah kenyataannya, jika Anda membiarkan diri Anda tenggelam dalam rasa sakit, Anda justru memperkuat keterikatan yang membuat Anda lemah. Rasa sakit yang terus Anda perhatikan hanya akan membuat Anda terjebak dalam lingkaran penderitaan. Sementara Anda gagal melihat bahwa penderitaan itu, jika dihadapi dengan keberanian, dapat mengubah Anda. Bayangkan jika Anda mengambil semua rasa sakit itu dan mengubahnya menjadi bahan bakar untuk pertumbuhan. Alih-alih bereaksi secara emosional dengan amarah atau keputusasaan, hadapilah rasa sakit itu dengan kepala dingin. Duduklah bersama rasa sakit tersebut, renungkan setiap detiknya, dan pahami apa yang coba ajarkan oleh pengalaman itu. Mungkin rasa sakit itu menyingkap kelemahan dalam pola pikir Anda, mungkin ia menunjukkan bahwa disiplin emosional Anda perlu diperkuat, atau bahkan mungkin mengungkapkan bahwa identitas Anda perlu diperbaharui. Rasa sakit, bila diolah dengan bijaksana, dapat menjadi pendorong perubahan yang sangat kuat.
Seringkali, ketika seseorang mengalami pengkhianatan atau penolakan, reaksi yang muncul adalah keinginan untuk segera membalas atau mencoba mengubah keadaan dengan cara yang impulsif. Seperti mencari pelarian dalam gangguan atau mengejar hubungan baru sebagai pengganti. Namun hal itu hanyalah bentuk bersembunyi. Bersembunyi dari rasa sakit tidak akan pernah menyembuhkan. Sebaliknya, itu hanya membuat Anda tetap terjebak dalam kondisi yang sama. Penyembuhan sejati datang ketika Anda menerima rasa sakit itu sebagai bagian dari perjalanan hidup Anda dan menggunakannya untuk membangun kembali diri Anda menjadi pribadi yang lebih kuat dan tak tergoyahkan. Bayangkan sebuah transformasi di mana Anda tidak lagi didorong oleh emosi yang menyakitkan, tetapi oleh tujuan yang jelas. Saat Anda beralih dari mode reaksi menjadi mode pembangunan, Anda mulai menyalurkan setiap luka dan setiap rasa sakit ke dalam kegiatan yang membangun. Apakah itu melalui olahraga yang mengasah tubuh, membaca yang menguatkan pikiran, atau kegiatan lain yang membuat Anda lebih fokus pada pertumbuhan diri. Dengan cara ini, rasa sakit yang dulu membuat Anda terpuruk, secara perlahan berubah menjadi fondasi yang kokoh untuk mencapai keberhasilan yang lebih besar. Anda pun menjadi seseorang yang tidak lagi ditentukan oleh apa yang telah hilang, melainkan oleh apa yang mampu Anda bangun dari pengalaman itu. Pada akhirnya, ketika Anda benar-benar mengubah cara Anda memandang dan mengelola rasa sakit, Anda akan menyadari bahwa Anda tidak pernah kehilangan dia. Sebaliknya, dialah yang kehilangan kesempatan untuk memiliki Anda. Rasa sakit bukanlah tanda bahwa Anda rapuh, melainkan bukti bahwa Anda mampu melewati cobaan dan tumbuh menjadi lebih kuat. Setiap pengalaman menyakitkan adalah batu loncatan menuju versi diri Anda yang lebih baik. Dan ingatlah, tidak ada kekuatan yang lebih besar daripada kemampuan untuk mengubah penderitaan menjadi kekuatan yang mendasari setiap langkah Anda ke depan. Jika Anda sudah siap untuk tidak lagi membiarkan rasa sakit mendefinisikan siapa Anda, dan Anda siap untuk mengubah setiap luka menjadi sumber kekuatan, maka inilah saatnya untuk melangkah maju. Tekan tombol suka, berlangganan, aktifkan notifikasi, dan tinggalkan komentar di bawah sebagai bukti bahwa Anda telah memilih untuk menggunakan rasa sakit Anda sebagai bahan bakar untuk pertumbuhan. Rasa sakit, bila dihadapi dan diolah dengan bijaksana, tidak hanya menyembuhkan, tetapi juga memicu pertumbuhan dan transformasi sejati dalam diri Anda. Ingatlah, setiap luka adalah kesempatan untuk bangkit. Setiap penderitaan adalah langkah menuju kekuatan yang tak tergoyahkan. Nomor 3, diam. Pesan paling keras yang ingin kamu ketahui. Hal paling kuat yang dapat kamu lakukan sekarang, tidak ada. Tidak ada teks, tidak ada panggilan, tidak ada pesan "aku merindukanmu" pada jam 2 pagi. Tidak ada posting media sosial samar tentang bagaimana kamu baik-baik saja. Karena mari kita menjadi nyata. Jika kamu tidak perlu memposting, tidak. Kamu menghilang. Di sini kamu pergi, diam sepenuhnya. Mengapa? Karena diam adalah pesan paling keras yang dapat kamu kirim ke kebanyakan pria. Mereka hancur setelah putus cinta. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menghubungi, mencoba untuk tetap berteman, menjaga semacam koneksi tetap hidup. Dan dengan melakukan itu, mereka membuat diri mereka dapat diprediksi, lemah, mudah dibaca. Tetapi pria yang tiba-tiba menghilang, pria yang pergi tanpa sepatah kata pun, dia menjadi misteri. Dan misteri melahirkan kekuatan. Inilah kebenarannya. Dia mengharapkan kamu untuk bereaksi. Dia menunggu pesan-pesan putus asa, ledakan emosi, upaya untuk mengingatkannya tentang apa yang kamu miliki. Tetapi ketika kamu melakukannya, semua yang dilakukannya adalah meyakinkannya bahwa dia membuat pilihan yang tepat karena dia masih memiliki kendali atas dirimu. Tetapi dia membuatnya mempertanyakan segalanya. Pada awalnya dia akan berpikir kamu hanya terluka. Dia akan menganggap kamu sedang memainkan permainan yang akhirnya akan kamu pecahkan. Tetapi kemudian minggu demi minggu berlalu, bulan tanpa kontak, tidak ada remah roti, tidak ada tanda-tanda bahwa kamu masih mengorbit dunianya. Saat itulah keraguan mulai merayap, menunggu. Mengapa dia tidak mengulurkan tangan? Apakah dia benar-benar melupakanku? Apakah aku benar-benar berarti baginya seperti yang aku pikirkan? Dan begitu saja kekuatan bergeser. Dia berubah dari yakin meninggalkanmu menjadi bertanya-tanya apakah dia penting sama sekali. Tapi dengarkan baik-baik. Ini bukan hanya tentang membuatnya menyesal kehilanganmu. Ini tentang melepaskan diri sepenuhnya sehingga pikirannya tidak lagi penting. Karena tujuan sebenarnya dari keheningan bukanlah untuk memanipulasinya, melainkan untuk membebaskan dirimu. Disinilah ketabahan muncul. Pria yang tabah tidak membuang-buang energi untuk hal-hal yang tidak dapat dia kendalikan.
Dia tidak duduk-duduk, bertanya-tanya. Dia tidak memohon, tidak meminta penjelasan atau penutupan. Dia mengerti bahwa keheningan adalah sekutu terbesarnya. Karena dalam keheningan, dia menemukan kejelasan. Dan jika dia benar-benar kembali, jika suatu hari dia mengirim pesan, "Hei, aku merindukanmu," itu bukan karena kamu memohon, itu bukan karena kamu mengejar. Itu akan terjadi karena ketidakhadiranmu berbicara lebih keras daripada kata-kata apapun. Jika kamu sudah selesai membuang-buang energi untuk orang-orang yang pergi, jika kamu siap untuk mendapatkan kembali kekuatanmu, tekan tombol suka, berlangganan, aktifkan notifikasi, dan komentar di bawah. Keheninganku berbicara untukku. Nomor 4, membangun kembali. Menjadikan dirimu sebuah misteri. Pernah bertanya-tanya kapan dia mulai menyesali kepergiannya? Bukan saat kamu memamerkan kehidupan baru di media sosial. Bukan saat kamu mencoba membuatnya cemburu dengan orang lain. Tidak, dia mulai menyesal saat dia menyadari bahwa dia tidak bisa memahami kamu lagi. Pikirkan ini, saat kalian masih bersama, dia tahu segalanya tentangmu. Dia bisa menebak setiap gerakanmu, memahami pikiranmu, dan memprediksi reaksimu. Tapi sekarang kamu seperti hantu. Tidak ada jejak, tidak ada petunjuk, tidak ada pola yang bisa dia ikuti. Dan disitulah letak kekuatan sebenarnya. Ketika kamu menjadi tidak terduga, kamu menjadi sesuatu yang sulit untuk diabaikan. Sebagian besar pria tetap terjebak dalam bayang-bayang masa lalu. Mereka terus memeriksa media sosial mantan, berharap menemukan petunjuk tentang perasaannya. Mereka memposting kutipan sedih, berharap dia menyadari kesalahan yang telah dia buat. Mereka tetap diam di tempat, menunggu sesuatu berubah. Tapi pria yang benar-benar telah melepaskan, dia tidak menunggu, dia tidak mencari perhatian, dia tidak peduli. Dan justru itulah yang membuatnya lebih diinginkan. Bagaimana caranya menjadi misteri? 1. Menghilang tanpa penjelasan. Jangan beri dia kesempatan untuk membaca situasimu. Jangan kirim pesan perpisahan. Jangan beritahu bahwa kamu sedang fokus pada diri sendiri. Cukup menghilang. Karena semakin sedikit yang dia ketahui, semakin besar pertanyaan yang muncul dalam pikirannya. Dan semakin dia bertanya-tanya, semakin sulit baginya untuk melupakan. 2. Bangun kembali diri dalam keheningan. Ini bukan tentang balas dendam, bukan tentang membuktikan sesuatu kepadanya. Ini tentang membangun versi terbaik dari dirimu untuk dirimu sendiri. Perbaiki tubuhmu, tingkatkan keuanganmu, perkuat mentalmu, tapi jangan pamer. Perubahan terbesar terjadi dalam diam. Saat orang lain sibuk mencari validasi, kamu bekerja dalam bayang-bayang. Dan suatu hari nanti, mereka akan bertanya-tanya, bagaimana kamu bisa berubah begitu drastis tanpa mereka sadari. 3. Jangan biarkan dia kembali dengan mudah. Akan ada saat di mana dia mencoba kembali, menguji perairan, ingin tahu apakah kamu masih pria yang sama. Pria yang dulu bersedia meninggalkan segalanya untuknya. Tapi dia perlu menyadari satu hal. Pria yang ditinggalkannya sudah tidak ada lagi. Dia mungkin mengira bisa menggantikanmu dengan mudah. Tapi sekarang dia mulai mempertanyakan, apakah dia pernah benar-benar mengenalmu? Kekuatan menjadi misteri manusia mendambakan apa yang tidak bisa mereka miliki sepenuhnya. Ketika kamu tidak lagi dapat ditebak, ketika kamu berhenti memberi makan egonya dengan perhatian, saat itulah rasa ingin tahu berubah menjadi penyesalan. Ini bukan soal membalas dendam, tapi soal membiarkan waktu dan ketidaktahuan bekerja untukmu. Inilah mengapa membangun kembali begitu kuat. Karena saat kamu menjadi misteri, saat dia mulai bertanya, siapa dia sekarang? Alih-alih, kemana dia pergi? Hana component placement. Kekuatan berpindah ke tanganmu. Kamu bukan lagi pria yang terluka karena kepergiannya. Kamu telah menjadi seseorang yang bahkan dia sendiri tidak bisa pahami lagi. Jika kamu sudah selesai menjelaskan dirimu, jika kamu siap untuk menjadi seseorang yang tak terduga, tulis komentar di bawah. Mereka tidak pantas mendapatkan akses ke saya.